cukup bagus buat ngelut. Nggak cukup bagus. Nggak cukup bagus buat ngelut. Dan kalau kita perhatiin dari RRQ tetap dengan pattern yang sama. Benar. Dia bakal turun di daerah Brasilia, di mana udah ada EXP, V Gaming, dan juga ada satu tim yang gua rasa bakal jauh juga dari sana. Wah gila sih ini. Waduh. EVOS bener-bener maraton. Dan yang maksud gua bener-bener berbahaya adalah bukan cuman KOG, tapi ada tim dari sampingnya yaitu Hivi Pak ya. Ah ini nggak bagus sih menurut bagus. gua, nggak bagus banget karena kalau gua sering banget lihat kontes tim yang dari bawah tetap maksa buat naik ke atas atau bahkan buang resource untuk nembak ke atas. Ini nggak lebih better menurut gua, karena kalau gua ngelihat dari satu tim yang di atas EVOS tadi, dia coba untuk naik ke atas buat ngambil satu objektif mod house. Oke, dan tadi kalau gua nggak salah ingat juga, ini masih bersinggungan King of Gamers masih benar-benar memastikan ini tim yang di bawah mereka nih kemana arahnya. Jadi nggak benar-benar langsung lari ke mod house ya Pak ya? Ya, satu orang atau bahkan dua orang bakal tahan. Gua rasa mereka bakal ngeliat, karena kalau ngerender dari atas itu masih ada potensi untuk ngeliat ke bawah. Betul. Karena nggak banyak pohon-pohon yang bisa mereka lihat. Dan kalau gue lihat bener banget akhirnya EVOS coba nggak maksa untuk ngejar KOG, dan mereka coba untuk memaksimalkan daerah field. Yang mana sebenarnya kalau kita ngomongin dari rotasi EVOS yang biasanya, field adalah rotasi kedua mereka. Betul. Saat mereka after dari crossroad. Tapi kalau ngeliat tadi isi mod house dan crossroad juga udah diisi sama dua tim. Ya ini cukup bagus, dan gue nungguin sebenarnya reaksi rotasi mereka after ini. Oh, The House of Blood yang akan bertemu dengan BTS vs The Sky. Bener ya, Fire Brigade bakal coba diisi oleh dua tim ini. Bakal coba ada jibaku perang jarak dekat tentunya, di mana udah ada Hogotaga yang berhasil dapetin satu dan udah langsung dihabisi begitu aja Komdeme. Tapi ditukar juga, Loyal udah bakal jatuh bersama Sin, menyisakan Beo. Cukup sulit posisinya vs The Sky, di mana vs The Sky juga salah satu kompetitor yang cukup berbahaya. House of Blood kali ini adalah kompetitor, dan ternyata Beo masih bisa sempat untuk melakukan revive. Mereka ngilangin satu momentum sih, dimana mereka bisa kejar dulu satu, dan bener aja BTS satu persatu bisa. Wah, bakal coba langsung diterusin oleh gunshot tentunya dari House of Blood, benar-benar menghabisi Burst the Sky. Satu sinyal yang cukup baik, di mana Burst the Sky masih harus gue notice sebagai salah satu kompetitor terberat Pak. Gue cukup deg-degan sih tadi gimana setup dari HOG ya. Ya, dan Total Gaming malah menarik diri ke arah sentral, di mana seharusnya Total Gaming ada di area field. Tapi kali ini dia bakal bertemu dengan Geek Fam, something yang menurut gue setupnya cukup baik dari Total Gaming. Tapi ada pembagian posisi yang cukup baik juga dari tim Geek Fam, di mana Geek Fam harus kehilangan Hazik terlebih dahulu, maksud gua Soyu, dan udah menjadi Apis yang terkenal, dan bakal langsung di-end aja oleh Hazik. Tuker aja, menyisakan Golden, langsung jump shot, setengah darahnya udah hilang. Masih ada Hazik dan juga Mafia bala dari samping. Geek Fam ternyata yang harus posisi 11 Pak. Gua ngeliat tadi mekanis dari Geek Fam sendiri juga nggak spesial banget ya, karena gua ngeliat kontesnya bener-bener kayak singkat aja banget, singkat gitu ya kan. Padahal gue lihat juga resource-nya harusnya bisa memungkinkan mereka minimal di tim kena. Tapi yang menjadi berbahaya adalah EXP coba join sejauh itu dari Brasilia ke arah Forge Pak. Gua berharap EXP bisa mendapatkan kill dari tim V Gaming ya, karena V Gaming tadi kan juga di atas ya kan, dan EXP juga di bawah. Jadi kalau seandainya gue berharap V Gaming nggak dapat kill yang cukup banyak di sini, tapi EXP bisa mendapatkan advantage dari oke. Knight bakalan hancur di sana di posisi ke-10, menyisakan di sini. Kita harus move on dulu ke arah EVOS Esports akan bertemu dengan EV Thailand, di mana ternyata udah ada yang lagi melakukan upaya rotasi juga di arah belakang, yaitu Hivi. Kalau kita perhatikan dari minimap, EV TH lebih cenderung menarik diri. Mereka cabut, dan ada Hivi juga dari belakang. Yang gua rasa kalau seandainya dari tim EVOS sendiri nggak notice, ini bakal bahaya buat mereka, karena mereka full konsentrasi ke arah EV Thailand ya, yang mana sebenarnya EV Thailand sendiri juga udah cabut. Alright. EVOS Esports di sini bakal melakukan upaya permainan defensifnya yang cukup menjanjikan menurut gua. Kalau kita bicara soal Purgatory di sini masih cukup menjanjikan. V Gaming. Yes, becomes true, becomes real. EXP takes the point atas V Gaming, dan mereka bakal langsung cabut lagi. Dan
EXP masih pagi udah 8 kill, Pak. Ya, nah ini cukup aja segini aja. Ya, segini Enggak, aja. segini Kalau aja. bisa ya. Kalau bisa. Kalau Nah, bisa segini kalau aja. gue lihat tadi EVOS nggak cukup bagus menurut gue dari sisi resource-nya. Lu bisa lihat Bener. Sam 13 dengan nggak punya glue wall, nggak punya helm, dan hampir kalau gue hitung tadi udah 3 notice masuk ke dalam tim Indonesia itu belum ada yang pakai helm. Gila, ini perputaran rotasi Hivi benar-benar super duper cepat, dimana dia nge-skip fieldnya, dia nge-skip atas mod hostnya, dan dia langsung bergerak lari ke arah rumah Tayo dan juga ke arah batu di area Brasilia rumah 7, Pak. Dan kalau gue lihat dari RRQ sendiri, harusnya RRQ bisa mendapatkan resource yang cukup kenyang ya. Karena kalau gue lihat hampir semuanya juga udah lumayan. Oke, ini seru banget. Ada EV juga pakai mobil. Bakal coba ditabrak sepertinya Rembo, bakal maju ke depan seperti Rembo. Maju, langsung coba nabrak Tamka, udah sekadar hilang, bakal coba langsung ditembak dari kejauhan Rembo. Cukup sekali tapi harus kenok dan dari kejauhan Kapten. Oke, ini dia. Berhasil memanfaatkan momentum atas pecahnya perang. Dilang dari VTA dan juga Hivi. Coba langsung dihabisin begitu ya Kim Chen tukar Dilang. Bakal coba langsung dihabisin. Ada yang kenok, bakal coba manfaatin The Crash. Bisa dapetin ban. Masih coba nyari. Ini hanya harus posisi ke-8 dan Hivi di sini berhasil mendapatkan satu squad. RRQ dapat 1 steal kill ya harusnya. Dan kalau gue lihat Hivi sendiri bisa dapat 1 kill dari tim Thailand, ini juga jadi satu reset moment dan jadi satu sinyal yang bagus juga buat tim Indonesia. Betul. Kompetitor utamanya udah mulai bertumbangan satu persatu. EVOS Esports lagi-lagi menunjukkan kita juga gimana caranya beradaptasi yang cepat dan taktis. Tapi awas, harus fokus di depan Mister 05. Sudah ada kawan-kawan dari Hivi langsung memanfaatkan grounding di waktu yang tepat. Dia jongkok dulu memastikan kepalanya tidak terlihat dari arah patahan yang ada di tempatnya Tamka. Di belakang Panda juga Kim Chon itu lagi coba reset terlebih dahulu. Dan yang harus kita notice adalah ini kalau sampai RRQ lihat juga bisa aja kesempatan besar untuk RRQ memanfaatkan momentum kalau seandainya pecah perang, Pak. Betul banget. Dan kalau gue lihat Hivi bakal cabut. Cirias yang tadi dulu bilang mereka cepet banget. Yes. Rotasi, ngambil keputusan ini cepet banget. Dan gua tahu EVOS juga nggak akan mau ngambil satu resiko yang besar. Itu. Karena kalau gua lihat mereka belum mendapatkan resource yang benar-benar mereka mau. Betul. Nah ini baru dapat nih. EVOS M13 akhirnya dapat senjata yang dia mau. Betul. Dan gua rasa satu sinyal yang cukup bagus walaupun sebenarnya ini lebih tepatnya mengais-ngais ya. Itu Street pakai AUG, terus tadi si satunya lagi Abu pakai Parafa. Nah ini kelihatan jarak jauhnya EVOS sih menurut gua udah bakalan tajam banget. Tapi yang harus di notes juga adalah RRQ Hades di sini ada di area rumah 7. Gue yakin mereka nggak boleh sampai lengah, karena kalau ngelengah gue yakin bakalan dipanis sama RRQ Hades juga, Pak. Betul banget. Gue lebih seneng sebenarnya EVOS stay di bukit sana karena menurut gue bukit sana juga satu tempat yang cukup menjanjikan, worth it banget kalau seandainya lu mau tahan sampai akhir apabila zonanya ngarah ke mereka. Ini satu tempat yang enak banget. Circle-nya menurut prediksi gue ini blindnya nih masih bersinggungan sama area rumah 7 ini. Jadi harusnya EVOS dan juga RRQ masih punya advantage di mana dia masih bakalan ada di circle selanjutnya. Dan kalau gue lihat dari gesturnya bener kayak EVOS bakal tahan di daerah ini. Betul. Untuk nahan dulu dan ngelihat update dari ya, karena tadi gua ngeliat UAV sempat lewat. Betul. Pas lagi pecah tempur heavy lawan EV Thailand tadi sempat ada ada UAV yang lewat dan itu mengarah ke arah Brasilia. Oke, ada House of Blood yang sepertinya akan melakukan pergerakan masuk ke zona berikutnya. Bener aja di mana rumah 13 pun boleh gue bilang masih menjadi tempat destinasi selanjutnya. Tapi di saat yang bersamaan ini boleh gue bilang sekali lagi House of Blood juga mempunyai adaptasi yang cukup baik di mana pembagian posisinya cukup bagus. Ada Kai yang langsung dikirim ke arah rumah jomblo. Make sure di area Brasilia itu ada apa aja. Dan Kai sudah memberi sinyal positif harusnya, tapi mereka nggak boleh senang dulu karena di arah KOG atau di arah batu rumah atas itu benar-benar menjadi spot yang enak banget. Apalagi kalau kita lihat sekarang EVOS-nya lagi-lagi harus gua notice dia mempunyai adaptasi yang baik. Sekali lagi dia langsung balik ke arah rumah Tayo, Pak. Oke, gua ngelihat mereka mungkin ya kalau seandainya di atas sana memang satu tempat yang bagus, tapi kalau gua ngelihat dari resource yang mereka punya, lu mau stay di sana ya harus kaya banget. Betul. Ya kan? Karena di belakang kan kebuka. Tapi ya punya satu perhitungan yang lebih baik daripada gua. Mereka coba untuk nge-secure satu kompon yang lebih make sure mereka bakal lebih secure sampai akhir. Oke, tapi kalau kita bicara EVOS dengan instingnya yang sangat kuat, gue yakin mereka believe kalau
di belakang Atas. mereka itu udah nggak ada siapa-siapa. Ya. Semua tim udah melakukan rotasinya di tempatnya masing-masing di kompon selanjutnya. That's why EVOS mungkin bisa ada di sana karena mereka believe udah nggak ada lagi yang turun di area map atas. Dan juga tadi kalau kita bicara EVTH, ya UAV-nya. kan? Wah, ini UAV-nya benar-benar jahat banget, cepu Udah- banget. Udah nge-appear dari pergerakan House of Blood juga ya. Yes. Dan gua rasa nah ini menarik. Menarik diri, KOG juga akan mencoba mengamankan mereka dan juga merapatkan diri mereka. Tapi dari jarak yang sejauh ini masih kelihatan, Pak. Ya, momentumnya adalah gue lebih worry ke EVOS yang nggak punya resource cukup Benar. bagus. Tapi satu timing di mana akhirnya supply drop udah bisa di drop. Ini Yes. jadi satu keuntungan buat RRQ memaksimalkan airdrop yang mereka panggil ya harusnya. Oke. Karena sana masih ada fast level 3 yang tadi Betul. gue lihat juga nggak mereka punya. Terus mungkin masih ada beberapa peluru AWM yang mereka juga bisa ambil. Betul sekali. Dan sekarang sudah ada Hogo Taha dan juga Dani dengan AWM-nya yang cukup Oke. menjanjikan ke arah O'Connor. Hati-hati, O'Connor cukup sadar sepertinya di arah depan O'Connor tuh ada orang. Langsung dikasih sedikit hit pakai plasma gunnya O'Connor tadi kalau gua lihat. Dan ternyata Oke, zonanya. zona Aduh. cukup jahat dan cukup menjadi peran antagonis untuk tim Indonesia. Oke. Karena ini memaksa RRQ Hades dan juga EVOS Esports bergerak lagi dan memutar otak mereka lagi. Ya, kalau untuk RRQ nggak terlalu jauh, walaupun mereka split satu tuh ya. Tapi dengan potensi Pac-Man masih bisa mendapatkan vision dari tim India, harusnya mereka bakal mendapatkan hasil yang cukup baik. Yang jadi PR adalah, oh ternyata EVOS cepet banget. Nggak, EVOS dari tadi di situ. Oh iya, EVOS, oh ya bener ya. EVOS mereka benar-benar standby di sana. Benar. Dan gua oke. Oh dapat ya. benar, Ini yang dapat. ini yang gua tunggu. Yes. Ini yang gue tunggu. Jadi memanfaatkan pressure yang House of Blood punya di sini Connor benar-benar bisa mendapatkan advantage tersebut. Yes, dimana kalau kita bilang O'Connor bakalan ngerepotin House of Blood, di satu sisi teman-teman dari RRQ yang lain gue yakin bakalan coba berupaya untuk ngambil circle selanjutnya atau paling tidak berada di rumah paling pinggir yaitu rumah lantai 3 di area rumah 7. Tapi udah ada satu tim dari House of Oke, Blood ini yang dapat coba satu lari ke harusnya. arah parkiran, bukan satu Yes, langkah yang baik dapat karena ada satu. O'Connor yang memantau langsung Mantap. ditembak, itu dia one shot one kill dari seorang O'Connor. Tembak lagi kelihatan, iya itu dia keluar udah kelihatan KOG. juga. Ada KOG Kevin tapi bakal dia manfaatin harus sama O'Connor dan langsung dihujani peluru aja oleh O'Connor. 2-3 poin kill udah berhasil diamankan. FF Indo bersatu untuk RRQ Hades kali ini. Woo! Dan gua rasa ini momennya harus langsung masuk. Kalau seandainya gua punya saran, ini saatnya mereka harus rotasi masuk ke dalam, secure dulu karena kalau seandainya masih mau tahan Belakang. di belakang ini bakal jadi satu bumerang menurut gua. Yes, tapi yang harus kita catat juga adalah O'Connor dengan 4 gluola tadi legalot kalau gua nggak salah ingat ada 9 gluol di satu ruangan di lantai 2 dan legalot di sana yang menggunakan clue tadi. Jadi semua teman-teman dari RRQ bakalan coba regroup, bakalan coba deketin sama legalot dan legalot masih ada di dalam zona. Ini something yang sangat baik untuk EVOS. Kenapa RRQ kenapa? Karena mereka aman banget. Oke. Sekarang mereka bakal fight di arah patahan bawah. Bakal coba Heavy. katakan habis. Ada Yeah. Total Gaming bakal coba langsung dihapus. Oh. Abu dan juga Mr. 05 dari arah kejauhan. Keluarnya juga bakal langsung dihujani. Mafia Bala gak bakal punya kesempatan karena ini adalah Abu. Bakalan coba langsung tembak dengan Crow saya. Mr. 05 dengan satu AUG-nya Aduh, berhasil sayang mendapatkan banget. 1 poin lagi. Udah kelihatan ada yang knockdown. Bakal coba langsung dihabisin. Dicari di mana sisanya. Mafia Bala ternyata masih bisa memanfaatkan patahan untuk memindik-mindik, sneaky masuk ke circle berikutnya. Tapi yang jadi sisi positif adalah Hivi tertahan untuk Di masuk zona. ke circle berikutnya, Pak. Bener banget, karena kalau gue lihat di sini harus cepet-cepet karena tinggal 20 second lagi zona harus nutup dan posisi dari circle yang ada di tim EVOS ini cukup jauh Cukup jauh. Jadi EVOS dan terbuka, Pak. open field banget, Terbuka. dimana di samping udah ada KOG, ada juga EXP. Mereka bakal jadi sulit banget boleh gue bilang kalau kita bicara open field. Tapi yang harus ditekankan lagi adalah EVOS masih bisa manfaatin momen untuk ngabisin player-player ada pinggir zona. Dimana sekarang Oh. udah ada Legalot dan kawan-kawan bakal coba natakin habis pemain dari KOG. House of Blood juga masih ada di bawah. Kai di sana harusnya dan bakal coba langsung dilawan. Oke. Dimana kalau kita perhatikan Total Gaming harus posisi ke-7. Pac-Man berhasil dapetin satu Getbu. Ada yang coba naik juga. Naga dan juga sayang. ada yang di knockdown yaitu Legalot bersama O'Connor cukup sulit. Juga mau jatuh, sayang sekali momen yang cukup sulit untuk RRQ Hades. Hivi harus posisi ke-6 bakal coba di double glue lah. Coba revive dulu. Pac-Man masih bisa
bisa merevive satu Chanzu. Masih cukup baik, tapi awas, banyak peluru datang. Bakal terbalas di knockdown lagi, dan Pac-Man harus posisi kelima. Tapi kita masih punya EVOS Esports masuk top 4. Bersiap, EVOS dengan daya ledaknya. FF Indo bersatu, tembak dari arah sebelah kanan. Sini ke arah Kapten Sam 13. Ada Punggot di arah depan. Getpu juga berhasil dapetin satu, tapi Mr. 05 bakal ada fight juga. Ada Ogotaga yang bakal langsung dihujan peluru ke arah Osaka 77. Coba tembak dari kejauhan. Ada Sam 13, Kapten alam semesta kita, bakal coba langsung berjibaku dari jarak jauh. Di sana ada Kevin dan juga EXP. Pembagian posisi yang cukup sulit untuk EVOS. Ini adalah misi yang sangat sulit, tapi masih banyak harapan untuk EVOS Esports. Masih 4 lawan 4. Oke. Masih 4 lawan 4, dan ini jadi satu advantage juga karena zona juga masih ada di posisi tengah, Aji. Yes, ini dia EVOS sepertinya lebih milih untuk natakin player dari EXP dulu, di mana Punggot berhasil dapetin KOG. Punggot ternyata berhasil melantakan KOG, tapi di sisi lain Abu harus jatuh, harus di revive terlebih dahulu. Di posisi yang cukup sulit, Abu sepertinya gak sempat revive lagi. Bakal coba diadu aimnya dari arah kejauhan oleh Street dengan satu SPD-nya. Pelebaran sayap dari Kapten Sam 13 ke arah kanan. Di momen yang tak terduga-duga, Sam 13 berhasil dapetin grounding. Last tembak dari arah sebelah kanan. Ada GLX masih coba ditembak dulu. Tidak ada harga. Udah kerasa banget sakit sekarang. Kayaknya jatuh di posisi ketiga. EXP ini akan menjadi buaya. Momen harusnya untuk EVOS Esports. Pembagian 3 lawan 4. Pukul sudah jatuh. 0-1. Sam 13 dengan satu barang saya. Satu lagi. Pesta. Ini adalah buaya untuk EVOS Esports. Wow. Alhamdulillah. Thank you semuanya Survivor. FF Indo bersatu. Ini efek doa, Aji. Efek doa. Dan gua rasa ini satu hal yang gua tadi udah notice. Yes. Kuncinya adalah fokus. Betul. Game kedua jangan pernah lengah. Betul. Karena kalau seandainya kita ngelihat tadi, even EXP tadi punya satu dominasi di early, mereka bisa patahin. Jadi gua rasa ini adalah hasil yang masih satu track di mana kalau seandainya kita mau juara. Di lain kita nggak bisa cuman fokus ke EVOS. Kita ngelihat gimana RRQ langsung maju, atau mungkin lu kelihatan ini enggak. Mereka bisa maju buat ngedistract tim, tapi bukan yang positif. Gila sih. Dan menurut gua harga yang nggak dipunya dari regional lain adalah kita fair play banget. Fair play banget. Dan yang satu hadangan yang gua rasa nggak mudah juga dari tim EXP dan juga KOG yang juga akhirnya Santer kita move on. Ya itu harus harus awarenessnya tinggi karena itu yang paling kita tunggu. Dan satu hal yang gue catat juga, ini kalau terjadi di mid game nggak akan seperti ini. Gue rasa kalau seandainya lu bisa sempat nge-revive segala macam, ini malah jadi satu. Ini udah sempat satu orang yang jatuh, bahkan satu lagi jatuh. Nah untungnya ada satu orang yang berhasil buat ngeflank untuk memberikan pressure satu orang dari tim tadi naik ke atas tangga. Kalau seandainya di mid game nggak akan terjadi seperti itu. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Kelamaan soalnya jatuhnya. Nah ini EV ya, EV yang gua rasa cukup kurang beruntung karena mereka bertemu dengan Heavy ya dari Vietnam. Betul. Yang bisa membuat mereka juga akhirnya terjatuh. Dan di lain sisi, gua ngelihat kalau lihat di mini map tadi itu RRQ benar-benar spam juga ke arah sini. Betul. Itu coba cari peruntungan, tapi emang kebetulan belum rezekinya RRQ. Nah, ini dia momen key-nya menurut gua, dimana kalau lu perhatiin RRQ walaupun masih di luar zona, dia berusaha sekuat tenaga untuk nahan KOG. Bikin gimana caranya KOG-nya benar-benar narik kepatahan sampai akhirnya KOG nggak ngeliat EVOS. Nah di saat yang sama, pas dia narik kepatahan, dia malah lihat EXP. Jadi mereka berantem, nanti EVOS datang dari patahan yang tak terduga-duga. Lihat pembagiannya satu. Itu matang banget sih menurut gua. Dan EVOS emang mendapatkan satu advantage di mana mereka mendapatkan patahan yang dari yang tim Indonesia yang tadi. Iya. Silakan. Let's check this out. Ini dia. Check this out. Indonesia FF Indo bersatu. Di game kedua total skor kita ada 38 dan juga total damage ini baru 5.213. Sorry, 5.213 itu bukan angka yang kecil. Betul sekali, Pak. Ya, saya biasa kalau main di rank itu cuman damage-nya 1000. Ini mereka keseluruhan tim damage-nya total 5.000. Ini something yang luar biasa banget. Dan total 9 kill, juga satu awalan yang sangat-sangat memberikan angin segar tentunya. Total skor 38. Kalau kita tadi ngomongin
apa yang dikumpulin oleh V-Gaming ini bahkan nggak jauh-jauh beda dari V-Gaming yang tadi dikumpulin gitu kan. Jadi masih on the track, please. Gue berharap ada juga RRQ ternyata dengan 1840 poin, total kill 3, 18 poin kill. Ini udah cukup bagus banget buat RRQ juga. Apabila mereka juga mau bersaing bareng EVOS juga untuk masuk ke jajaran atas atau bahkan mau menjadi juara. Yo, ini tadi kalau kita ingat-ingat juga itu EXP poinnya di 50-an juga. Terus sementara RRQ Hades itu di sekitar 38 kalau nggak salah ingat. Jadi chance-nya juga untuk RRQ ngegeser dan masuk ke arah pemuncak klasemen tuh masih sangat besar. Jadi ayo, gak ada henti-hentinya untuk teman-teman survivors di seluruh Indonesia, berikan dukungan dan juga support dan juga doa ya Bang. The Sky, wah 3 tim sekaligus. EVOS nggak turun di Shrines, padahal Shrines-nya kosong. Wah, dan kali ini sepertinya bakalan juga terjadi early fight, yang mana kali ini udah benar-benar saling dekat. Bahkan kita bisa lihat salah satu player dari BTS juga sebenarnya bakalan coba untuk open fire ke arah player dari EVOS. Benar, Sam Tenten udah pegang plasma gun-nya. Dia udah tahu kalau misalkan di sekitarnya udah ada tim dari House of Blood, tapi di sisi lain juga ada Geek Epis yang berhasil mendapatkan Mafia Bala. Wow, udah mulai banyak banget trading fire. Bahkan The Mess juga tadi gue sempat lihat kalau misalkan di sana tuh ada sekitar 2 tim juga. Jadi bakalan banyak early fight untuk di beberapa poin di kalah hari kali ini. Gua rasa keputusan EVOS buat turun di Bayfront itu karena di game sebelumnya mereka itu ditaruh slot. Itu ditabrak. Makanya di game ketiga kali ini mereka gak mau turun di Shrines lagi karena bisa ada kesempatan ditabrak. Tapi udah ada kayak yang kena tembak juga oleh seorang Abu dengan plasma gun. Beberapa pemain cuma dapat plasma gun doang. Abu udah kena tembakan balasan setengah dan udah hilang di sana. House of Blood bakal dijepit. Ini berbahaya untuk EVOS Esports karena Burst the Sky udah mendengar suara tembakan yang terjadi di antara House of Blood dan juga EVOS Esports. Yes, yang mana kita seperti tahu juga kalau misalkan V-Gaming juga sempat dapat buya di game pertama. Untuk di next game-nya dia benar-benar dibikin tusun untuk game ke-12-nya. Dan kali ini kita bisa lihat yang mana posisi yang dimiliki sama anak-anak EVOS Esports kali ini benar-benar agak sedikit kelok. Dari sisi kirinya ada HOB dan dari sisi kanannya juga tadi udah ada tim lain juga. Bakal sulit kalau menurut gua kali ini. Iya, Sam 13 juga udah kena tembak setengah dan udah hilang. Tapi kalau misalnya ada Gluol yang dipasang juga, tapi Abu ternyata terculik oleh seorang Comdem dengan MP40 nya berhasil dipulangkan ke lobby. Juga masih ada Bat bakal nembak karena Sam 13 setengah dan udah hilang. 05 do nothing, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gak punya resource kembali. Dimana sama bisa kosong 5 coba follow up dari bawah atas. Coba untuk menculik pemain dari Burst the Sky. 4 orang langsung komit maju karena Sam 13 sendirian. Bet berhasil mendapatkan Sam 13 dengan P90 nya. Tersisa 05 dan juga pastinya Street. Tapi di belakang udah ada House of Blood yang bakal datang untuk menghajar tim dari Burst the Sky. Satu orang berhasil dijatuhkan. Bakal coba dulu diambil. Kill steal dari 05 dan Augea berhasil mendapatkan 1 poin kill yang diamankan oleh seorang 05. Di bawah ada lagi. Culik lagi. Dapat 2 poin eliminasi langsung didapatkan oleh tim EVOS Esports. 3 dapat 3 juga. Set masih di belakang, masih terlalu jauh untuk nge-follow up seorang 05 kali ini. Wow, ini benar-benar nice play banget untuk anak-anak EVOS Esports. Kita bisa lihat lagi dan lagi, bahkan 1 player lagi didapetin lagi sama Street. Yes, ini kesempatan besar banget untuk EVOS karena adanya House of Blood datang ke peperangan ini. Mereka diuntungkan banget dengan 4 poin eliminasi sudah dikantongin. Bakal coba untuk turun ke bawah terlebih dahulu. Kai sudah terlihat looting dulu dari mayat seorang 05. Udah di follow up juga oleh seorang Street. Bet berhasil mendapatkan 1 pemain lagi. 2 orang tersisa dari House of Blood. Ya, kita bakal lihat satu-satu. Satu-satu ternyata. Dan sedangkan dari EVOS sendiri yang kali ini bakalan berduaan. Dan House of Blood berhasil dieliminasi. Masih ada Bet bakal berhajar di WP. 5 poin eliminasi telah diamankan oleh EVOS Esports. Meskipun bayarannya Sam 13 dan juga Abu. Ini bener-bener apa ya, good timing pastinya, good mekanis banget. Kita bisa tahu yang mana Mr. 05 tadi senjatanya emang bener-bener cuma 1 banget. Plasma. Dia nggak punya juga senjata untuk jarak dekatnya. Dan ketika tadi kita bisa lihat berapa sabarnya Mr. 05 untuk berada di atas. Dan bener-bener posisi yang bagus yang dimiliki sama Street. Dia bener-bener punya vision untuk full ke arah Mr. 05. Dan Mr. 05 sendiri itu bener-bener selalu manfaatin semua hal yang memang terjadi di bawah. 1 steal kill, 2 steal kill, bahkan kita bisa lihat 3 steal kill dari Mr. 05 seorang diri. Good banget untuk EVOS di early game untuk ronde ketiga kita di kalah hari kali ini. Bener, itu benar-benar hal yang bagus banget. Itu adalah good condition lah yang mereka bisa dapat karena mereka itu udah hilang 2 orang. Dan untungnya House of Blood tuh datang di saat EVOS sama itu belum kelar perang. Jadi EVOS yang diuntungin dan tadi timingnya masuknya pas banget. Dan kalau misalnya kita di sisi lain udah ada EV Thailand juga yang masih belum bisa terlihat untuk moving karena di belakang juga ada V-Gaming nampaknya.
Yes, kita bakalan lihat kali ini dan ternyata berarti cuma dari daerahnya EVOS aja yang tadi tim fight 10 tim 37 player yang alive, sedangkan dari RRQ sendiri kali ini udah langsung ada di Revenere, tapi sepertinya ada juga anak-anak EVOS yang kali ini mulai join. Dan dari Pacman sendiri tadi gue sempat lihat ada juga yang nyalain clue ya dari anak-anak RRQ. Kemungkinan besar berarti dari arahnya Legalot. Gak cuma clue doang, UAV pun nongol kali ini. Bakal coba ditembak kali ini, tapi di sisi lain udah dari VTH berhasil mendapatkan satu korban nampaknya. Dan EVOS bakal coba untuk nge-split lebih jauh lagi tuh satu sama lain. Kita bakal berpindah ke V-Gaming dulu yang lagi peran dengan VTH tentunya. Seorang Dark Club berhasil di-knockdown kali ini tersama Meiko sendirian yang masih bersembunyi. The Crush bakal coba untuk di-follow up terlebih dahulu. IVTH bakal coba untuk regroup dan masuk kembali ke timnya kali ini. Yes, yang mana kali ini juga dari Joanna-nya juga ngebuka visionnya lebih enak lagi. Pastinya gue rasa dari Meiko bakalan sangat kesulitan karena kali ini dia juga benar-benar sendiri. Walaupun kali ini bakalan dimajuin bertigaan. Bakal dikomit aja seorang IVTH juga bakal ditembak, dipecahin dualnya terlebih dahulu. Masih ada lagi, tinggal sendirian kayaknya udah gak bisa kemana-mana, nowhere to run. Dan langsung dieliminasi nampaknya oleh tim dari EV Thailand. V-Gaming 2 kali tusun berturut-turut di Purgatory, kena di Kalahari, kena. Dan ini bukan hal yang baik juga untuk V-Gaming tentunya. Pastinya ya, mana walaupun dengan buyahnya mereka untuk di ronde pertama tadi dengan kill point juga yang mereka miliki yang lumayan banyak, tapi untuk 2 game berikutnya performa dari mereka juga masih belum baik. Dan gue rasa tadi setupnya agak sedikit berantakan ketika mereka untuk ngajuin tim fight. Bahkan kita bisa lihat betapa sulitnya Meiko ketika dia benar-benar diracing sama 3 player sekaligus. Jadi emang benar-benar sulit pastinya untuk anak-anak V-Gaming. Dan balik lagi juga ke para tim kita dari Indonesia. Yuk hashtagnya mana yuk, FF Indo bersatu yuk, ramein langsung untuk sekarang. Langsung diramein karena mereka nih dari 2 gamenya ini ya masih ada di top fragnya, kalau bisa misalkan ada di poinnya. Jadi masih bisa banget lah. Aduh. Ya ini yang berbahaya itu sebenarnya ada di EXP sama tim KOG sih. Bakal coba untuk masing-masing masih di dalam zona, mereka nggak butuh untuk berlari cukup jauh, langsung disummon eye drops juga oleh pemain dari RRQ untuk pastinya bantuan sebagai pertahanan ya. Ya, dan bisa gue lihat juga tadi resource yang dimegang sama Chanzu sendiri juga udah lumayan banyak. Dia juga udah megang 5 glue wall di sana. Kali ini RRQ bakalan lebih kuat untuk di Refinery karena yang kayak tadi kita udah obrolin, RRQ sendiri minim resource untuk di Refinery, mereka kuat sampai late game. Korban kali ini dimana Evi, tinggal 2 orang lagi. Evi Thailand berhasil lontarkan Pongko double kill karet main dari EVT atas Panda dan juga ban kali ini dari tim Heavy tentunya. Tapi di atas RRQ masih bertahan di 6 besar, zona semakin kecil. Mereka terjebak di arah high ground, sulit untuk turun ke bawah. Coba untuk mendapatkan skill steal terlebih dahulu. O'Connor berhasil mendapatkan apis dari Geek Fam. Yes, dan bahkan ternyata Chanzu juga nge-finishing King of Gamer di peringkat ke-6. Dan kali ini RRQ udah langsung mulai turun, lihat. Pacman yang masuk, UMP Total Gaming berhasil dilumpuhkan. 6 poin eliminasi telah diamankan oleh RRQ kali ini. 4 tim tersisa bakal coba untuk masuk lagi ke arah zona-zona terakhir. Chanzu sudah di bawah, Panda dan Ban juga masih menunggu. Apis bakal turun, masih ada Pongko dari EXP Film Vietnam yang masih bertahan tentunya. Man, udah langsung turun juga kali ini. Wah, 2 orang langsung keluar kali ini. Masih Pacman juga kalau Geek Fam harus tumbang kali ini. 1-2 sendirian Pacman, tembak terus, tembak lagi dengan snipernya. Pacman berhasil mendapatkan punya untuk tim RRQ. Wow, back to back for Indonesia. Hashtag FF Indo bersatu. Game 2, EVOS Esport udah ngasih buyah ke kita. Dan kali ini di ronde ketiga gantian dari RRQ yang ngasih buyah ke kita. Ini bener-bener good banget. Gue keringet dingin banget sumpah. Tapi bener, RRQ di Kalahari dengan mereka nge-hold di Refinery itu bener-bener work banget, worth it banget, dan killnya banyak banget. Itu dia, kayak yang sebenarnya tadi kita udah bahas untuk sebelumnya. Dari kita juga sempat lihat beberapa gameplay RRQ untuk mereka coba dari Refinery ya untuk di Kalaharinya. Yes. Dan waktu itu kita juga sempat lihat kalau misalnya dari RRQ sendiri dia benar-benar minim banget resource, tapi dia bisa dapetin buyahnya. Yes, dan yang perlu diingat lagi adalah EXP Sport nih menjadi ancaman banget untuk tim Indonesia ya. Sedangkan King of Gamers-nya nggak cukup baik untuk di game ketiga ya. Cuman EXP yang awalnya tusun sama EVOS di game pertama, di game 2-3-nya mereka kembali untuk naik ke arah Katul. Abis ke Katul bisa ke Bima Sakti dan ketemu sama EXP. Kalau misalkan EXP-nya bener-bener nggak gerak dari arah Bima Sakti, rata banget. Yes. Kemungkinan ada relief bakal kecil harusnya di game keempat kali ini.